Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 492. Formasi pertempuran satu orang. 4 kultivator lapisan Zuanji kelima mengelilingi Lin Feng. Meskipun 36 wanita bisa menghadapi kultivator lapisan Zuanji ke-6 Xinghuan, Lin Feng tetap harus bertarung sendirian. Kali ini kau pasti akan mati, kata Duan Tianglang sambil menatap Lin Feng dengan senyum jahat. Lin Feng melirik Duan Tianglang dan berkata dengan dingin, "Kau belum mati, jadi aku tidak akan mati." Kau terlalu percaya diri, meskipun kau cukup kuat untuk menghadapi seorang kultivator lapisan Zuanji kelima, tetapi kau sekarang menghadapi 4 kultivator lapisan Zuanji kelima. Selain itu, bagaimana kau bisa mengendalikan pedang 36 sendirian? Mustahil. Bisakah kau membuat formasi sendiri? Aku rasa tidak, kecuali kau memiliki 36 wanita lain yang bersembunyi di dalam pasukanmu, kata Duan Tianglang sambil tersenyum dingin. Lin Feng telah melalui pertempuran yang sangat berbahaya sebelumnya dan selalu keluar sebagai pemenang. Selain itu, dia selalu tumbuh lebih kuat di setiap pertempuran. Jika lawan Lin Feng lemah, itu karena dia terlalu kuat. Tetapi jika lawannya kuat, maka dia akan menjadi lebih kuat. Semua orang terheran. Duan Tianglang berbicara seolah-olah Lin Feng sudah mati. Siapa yang mengatakan aku tidak bisa mengendalikan 36 pedang sendiri? Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Dia kemudian melepaskan roh ungu dan dalam sekejap, 36 tentakel ungu muncul, melepaskan lengan yang meraih 36 pedang. Pada saat yang sama, Lin Feng melepaskan jiwanya dan menggunakan teknik pemecah jiwa. Jiwa yang terpecah tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam tentakel ungu. Pedang itu tidak hanya dikendalikan oleh roh ungu, tetapi juga oleh banyak jiwa. Setiap pedang berada di bawah kendali mutlak Lin Feng. Itu sama seperti dia benar-benar memiliki 36 lengan. Pengendalian tunggal itu menyebabkan hati rakyat berdebar kencang. Mereka semua menatap Lin Feng dengan tatapan kosong. 36 pedang mulai bergetar dan mengeluarkan suara berdengung di udara. Seorang lelaki mengendalikan 36 pedang itu. Kemampuan satu orang memang terbatas, tetapi ada kemungkinan tanpa akhir di jalur kultivasi. Kau seperti katak di dalam sumur. Kau memiliki pandangan yang sangat kecil dan sedikit pengalaman, sehingga kau menilai dunia berdasarkan kemampuanmu sendiri. Kau bertingkah seolah kau tahu segalanya, tetapi sebenarnya kau tidak mengerti apa-apa, kata Lin Feng sambil melihat Duan Tianglang. Dia membuatnya terkejut. Lin Feng secara mengejutkan bisa mengendalikan 36 pedang. Apakah sesuatu seperti ini sederhana baginya? Banyak orang mendengar Lin Feng, itu menyebabkan semua orang tenggelam dalam pikirannya. Memang, kekuatan orang biasa terbatas. Tetapi ketika sampai pada banyak jalur kultivasi, ada banyak kemungkinan. Di jalur kultivasi, satu orang memiliki jutaan cara untuk mencapai tujuan mereka. Tidak ada yang dianggap mustahil. Lin Feng adalah bukti karena dia mampu mengendalikan 36 pedang sendirian, yang orang lain bahkan menganggapnya itu mustahil. Keempat kultivator lapisan Zuanji kelima dengan dingin menatap Lin Feng. Mereka sedikit bingung. Beberapa saat sebelumnya Lin Feng telah membunuh rekan mereka. Jika Lin Feng memiliki kesempatan, mengapa dia tidak membunuh mereka? Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Bukankah mereka seharusnya sudah mati? Aku akan menyerang. Kalian berdua bantu aku. Lang Chi, kau tetap di belakangku sebagai dukungan, kata salah satu dari 4 kultivator itu. Mereka semua mengangguk setuju. Orang yang baru saja berbicara memiliki roh pedang sehingga kekuatan bertarungnya adalah yang paling tepat untuk berurusan dengan formasi pedang. Keempat kultivator semua melepaskan roh mereka pada saat yang bersamaan. Yang langsung menghadap Lin Feng memiliki roh pedang.
Sepertinya sangat kejam. Di sisi keduanya, masing-masing memiliki roh pedang yang terlihat ganas. Orang terakhir memiliki roh binatang dan itu adalah serigala jahat dengan wajah hitam. "Mati!" teriak orang yang menggunakan roh pedang. Siluetnya berkedip saat pedangnya memancarkan cahaya dingin yang bergerak langsung menuju Lin Feng. Pedang itu sangat kuat dan menyerap semua energi dari atmosfer saat menyerang. Energi pedang yang mengerikan. Pedang itu menyilaukan dan menciptakan badai di udara, dimanapun dia lewat dan menggunakan raungan gemuruh di atmosfer, seperti petir. Jika ada orang lain yang menghadapi orang itu, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, seorang kultivator pedang dari lapisan Zuanqi kelima sangat kuat. "Empowered Sword!" teriak Lin Feng dengan suara yang kuat. Dalam sekejap, 36 pedangnya mulai menyerap Qi-nya dan melepaskan energi pedangnya yang kuat. Energi pedang yang menakutkan muncul dan menyebabkan lawan Lin Feng bergetar. Energi itu menakutkan. "Mati!" teriak salah satu dari 4 kultivator dengan keras. Sama seperti daun musim gugur yang jatuh di atas angin, dua bilah melesat melintasi langit ke arah Lin Feng. Atmosfer sepertinya terbelah oleh pedang mereka. 36 pedang mulai bergetar. Cahaya putih dan tajam menyilaukan muncul dari masing-masing pedang. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya putih. Cahaya pedangnya terlihat seperti bintang jatuh di langit pada saat mereka melesat melintasi langit dalam sekejap mata. Suara menusuk yang kuat memenuhi udara. Cahaya pedang Lin Feng begitu cepat sehingga tidak bisa dibayangkan. Dalam sekejap mereka menyerang energi pedang kultivator lapisan Zuanqi kelima dan menembus langsung melaluinya. Kultivator itu tiba-tiba terlihat putus asa. Dia ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Cahaya putih itu terlalu cepat. Kerumunan orang hanya melihat cahaya pedang menembus keras di udara. Segera setelah itu tubuh orang itu mulai bergetar. Ada luka yang jelas di dadanya. Cahaya pedang itu menembus dadanya. Kerumunan orang bergetar. Lin Feng sendirian mampu mengendalikan 36 pedang dengan sempurna dan menggunakan formasi 36 pedang surgawi. Betapa luar biasanya. Lin Feng bisa dengan mudah membunuh kultivator lapisan Zuanqi kelima. Bahkan mungkin kultivator lapisan Zuanqi keenam. Sementara banyak orang melihat mayat yang jatuh dari langit, 2 kultivator pedang menyerang Lin Feng. Namun Lin Feng bergerak seperti angin dan menghilang dari posisinya. Dia menghindari pedang itu tetapi tekanan yang disebabkan pedang itu masih mengenai tubuhnya, menciptakan rasa yang menyakitkan. Kedua kultivator pedang itu tidak berhenti menyerang. Mereka berbalik dan pedang mereka sekali lagi bergegas menuju ke arah Lin Feng. Mereka sudah merasakan begitu banyak pertempuran sepanjang hidup mereka. Bahkan jika Lin Feng sangat kuat dan membunuh teman-teman mereka, mereka tidak akan terganggu dan akan melanjutkan pertarungan. Seruan serigala tiba-tiba muncul. Orang yang memiliki roh serigala telah berubah menjadi serigala dan melemparkan dirinya ke arah Lin Feng. Ada cahaya tak menyenangkan yang berkelap-kelip di matanya saat dia menebas dengan cakarnya yang tajam. Lin Feng mengeluarkan jurusnya sekali lagi. 36 pedangnya kemudian dibagi menjadi 3 kelompok yang terpisah dari 12 pedang. Setiap kelompok pedang bergerak ke arah 3 kultivator. Pedangnya memancarkan suara dengungan yang sangat keras terus-menerus. Energi pedang bertabrakan dengan pedang dan menciptakan ledakan mengerikan di udara. Orang yang memiliki roh binatang adalah yang paling rentan terhadap formasi pedang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan cakarnya secara individu, memblokir setiap pedang. Tetapi memblokir 12 pedang tidak akan mudah. Selain itu, Lin Feng mengendalikan mereka dengan jiwanya. Ini memungkinkannya untuk mengambil keuntungan dari setiap pembukaan. Lin Feng tidak akan berhenti bertarung sampai dia melihat darah musuhnya. Lin Feng bergerak dan bergegas menuju ke pemilik roh binatang itu. Sementara, dia melepaskan energi mematikan yang menakutkan dan membawa pedang hitam mematikan di tangannya. Lin Feng tampak seperti dewa kematian. Ini sudah berakhir. Salah satunya telah hancur. Pikir para kerumunan ketika mereka melihat pedang mematikan Lin Feng menembus atmosfer. Pemilik roh binatang itu melolong.
Wajah serigala hitamnya terlihat mengerikan saat dia menebas ke arah Lin Feng. Hal itu menciptakan ledakan mengerikan terhadap energi mematikan yang melilingi Lin Feng. Ketika cakar menebas, 12 cahaya pedang menembus punggung orang itu dan meledak melalui dadanya, menciptakan hujan darah. Pada saat yang sama, Lin Feng tidak menghentikan gerakannya dan pedangnya yang mematikan segera menghunus kepala orang itu. Orang dengan roh binatang buas bahkan tidak punya waktu untuk mencari saat pedang sudah melepas kepalanya. Dia sudah mati. Kerumunan itu bergetar. Lin Feng menakutkan. Dia membantai kultivator lapisan Zuanji kelima seperti mereka adalah ayam. Dia dengan tenang berbalik di udara. Ada 2 kultivator yang tersisa. Siluet Lin Feng berkedip. Ke-12 pedang mulai berdengung dan kemudian segera melesat ke arah kultivator yang tersisa. Lin Feng sekali lagi mengeluarkan jurus pedangnya. 36 pedang tampaknya berubah menjadi tirai hujan yang jatuh ke 2 kultivator yang tersisa. Hujan pedang kecil mengerikan itu mengelilingi mereka dari segala arah. Banyak orang menghela nafas ketika mereka melihat 2 kultivator kelelahan dimasukkan ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh pedang Lin Feng. Selain itu, Lin Feng hanya dengan tenang menatap mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya. Orang-orang dari halaman suci Suiyue panik. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak ingin Lin Feng menang. Lin Feng datang ke sini untuk membunuh mereka. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.